Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya. Yang tidak masuk tadi siapa? Nadira dan Fania. Nadira kenapa? Sakit. Fania? Sakit. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Ita awali dengan ice breaking. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, seharusnya apa kalau malam? Tidak tepuk ya. Sudah konsentrasi semua. Berarti Bu Ita langsung masuk ke video. Coba kalian amati video ini ya sambil didengarkan. Bu Elma mempunyai 2 bank data. Tahukah kalian apa nama bank data ini? Apa? Segitiga dan? Nah, Ya. bank data tersebut adalah segitiga dan sisi panjang. Coba, kalian masih mengingatnya. Materi bangun data ini kita pelajari di kelas 7. Tahukah kalian, dari 2 bangun data tersebut kita bisa membuat motif batik sederhana. Coba kalian bayangkan, dari 2 bangun data tersebut motif batik apa yang bisa kita buat? Nah, di sini ada salah satu contohnya. Contoh motif batik dasar yang bisa kita buat dengan menambahkan warna atau ornamen. Dengan menggunakan prinsip transformasi geometri, dalam hal ini refleksi, kita bisa membuat motif batik sederhana. Namun, tetap memiliki nilai estetik. Gambar berikut adalah salah satu contoh motif batik sederhana yang disebut motif batik geometris. Nah, udah ya. Pernah kalian menjumpai batik kayak gitu? Pernah. Adakah rasa ingin membuatnya? Nih, ada ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama menjelaskan tentang konsep refleksi. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan refleksi. Apa sih masalahnya nanti? Bu Ita ada batik ya, batik khas Kota Mojokerto. Kalau kalian lihat di internet itu ada berapa motif batik kota yang sudah dipatenkan? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya, ada 6 motif batik termasuk yang dipakai Bapak Ibu guru hari Kamis itu namanya batik matahari. Cuman itu yang dasarnya kuning. Nanti di pelajaran kali ini kita menganalisis apakah ada sih konsep refleksi yang diterapkan dalam pembuatan motif batik itu. Kegiatannya bagaimana hari ini? Nanti kalian berkegiatan secara berkelompok ya, sudah Bu Ita bagi dari pertemuan kemarin. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh Bu Ita adalah selama kalian diskusi, bagaimana kalian menyelesaikan LK-nya, lembar kegiatan, bagaimana sikap kalian ketika ada teman berpendapat, apalagi yang dinilai ada kerjasama, keaktifan, kemudian nanti di terakhir ada tugas ya, tugasnya bisa dibawa pulang. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas. Ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya, sudah jelas ya. Sebelum masuk di materi ini, berarti sampean butuh mengenal lagi materi dari kelas 7. Coba meletakkan titik koordinat ya. Sumbu mendatar disebut sumbu apa nak? X, oke. Yang tegak namanya sumbu? Oke, sip. Titik A 3,2 artinya nilai absisnya X-nya berapa? 3. Kemudian nilai ordinatnya berapa? 2. Sampai juga harus tahu operasi bilangan bulat sederhana. Coba ya, untuk Fajri, min 2 ditambah 9 berapa Fajri? 7, pintar. Kemudian min 2 dikurangi 9, Yovita. Berapa Yovita? Min 11, oke tidak ada masalah. 2 dikurangi 9, Aisar mana Aisar? Ayo pojok. Min 7, benar nak min 7? Oke, jadi dengan angka yang sama, tapi ketika operasinya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Berikutnya adalah nama bangun datar. Yang warna merah, namanya apa? Persegi panjang. Satunya apa yang merah itu? Yang ini. Layang-layang apa belah ketupat? Ayo, layang-layang apa belah ketupat? Apa bedanya layang-layang dan belah ketupat? Ya, oke. Coba satu angkat tangan. Apa bedanya? Layang-layang dan belah ketupat. Oke, apa baik? Ya, satu.
Kemudian sisa, tapi berpasangan nggak itu? Berpasangan ya, cuman ukurannya yang tidak sama. Semua sudutnya sama apa beda itu? Sama, yakin? Belah ketupat itu sama? Beda ya, berpasangan ya. Kalau yang atas dengan yang bawah itu sudutnya apa? Lancip. Yang kiri dan kanan tumpul. Oke, sekarang Bu Ita tanya, pernah kalian bercermin? Pernah. Apa tujuannya? Melihat wajah, sudah rapi, sudah indah apa belum gitu ya. Pernah bercermin untuk merefleksi apa yang kalian lakukan hari ini? Pernah, hari ini aku ngapain ya sambil bercermin? Aku ki ayu tak gak ya? Pernah kayak gitu? Oh, nah, aku kok ganteng ya? Pernah kayak gitu? Nah, pernah ya. Jadi bercermin itu pasti punya tujuan ya, entah untuk merefleksi diri ataupun untuk melihat kerapian diri kita sendiri. Terus, apa yang kalian lihat dalam cermin tersebut, apakah sama dengan kalian? Sama nggak? Kalau tangan kanan di sana jadinya tangan kiri. Kalau ukuran bagaimana? Tinggi badanku sama nggak? Sama. Sudah belajar cermin datar ya di IPA? Sama. Jarak kita ke cermin dengan bayangan ke cermin sama nggak? Sama. Coba nanti kita terapkan ya di refleksi, apakah juga seperti itu sifatnya. Nanti ada di kegiatan 1. Terus sekarang kita masuk di batik. Nah, ini namanya batik matahari khas Kota Mojokerto. Misalkan Bu Ita narik garis tuh warna kuning yang ini. Nah, warna kuning ya. Berarti itu kan ada 2 motif yang dibagi 2 ya, itu di tengah. Kira-kira garis kuning itu bisa nggak dianggap sebagai cermin? Bisa. Kenapa? Sama ya motifnya ya. Jadi antara kanan dan kiri sama. Kira-kira syarat suatu garis bisa menjadi cermin apa? Apakah dari jarak? Apakah jarak bayangan ke cermin dan benda aslinya ke cermin harus sama? Harus sama? Nah, coba nanti kalian buktikan dengan mengerjakan lembar kegiatan ya. Coba sekarang dibaca artikel, itu ada artikel Bu Ita ambil dari internet. Kita baca ya. Kota Mojokerto adalah kota istimewa yang terletak di Jawa Timur karena dulu pernah menjadi ibu kota kerajaan Mojopahit. Sehingga Kota Mojokerto menyimpan banyak peninggalan warisan kebudayaan, salah satunya batik ya. Keunikan batik Kota Mojokerto terletak pada nama-nama motifnya yang hingga kini ada 6 motif yang dipatenkan. Pring sedapur, merico bolong, sisik gringsing, koro renteng, rawan inggek, dan matahari. Ya, namanya lucu ya. Itu bahasa Jawa. Tahu merico? Tahu ya, lada itu loh yang bolong. Iya. Sayangnya batik yang dulu berkembang pesat sekarang hanya beberapa orang saja yang meneruskan tradisi membatik. Kenapa itu kira-kira? Kok sekarang itu pengrajin batik di Kota Mojokerto nggak terlalu banyak kan ya? Paling hanya beberapa saja. Itu kira-kira kenapa? Apa? Iya, arus globalisasi ya. Terus apa lagi? Kurang peminat. Ah, betul. Jadi promosinya yang kurang, tidak merata. Berarti tugas kalian ya sebagai pelajar nanti harus bisa menyebarluaskan ya motif batik di Kota Mojokerto itu apa saja, minimal harus di sekolah. Jadi kegiatan ini nanti tujuannya adalah bagaimana sih warisan batik itu yang sudah kalian analisis dengan konsep refleksi. Setidaknya kan ketika menyebarkan kalian juga harus tahu kan maknanya apa. Nah, bagaimana cara menyebarkannya di sekolah itu biar teman-temanmu itu tahu nek Kota Mojokerto itu penuh dengan warisan budaya. Dengan ilmu refleksi yang kalian miliki dan motif batik lokal Mojokerto yang sudah kalian analisis, bagaimana upaya kalian menyebarluaskan pengetahuan itu di sekolah. Nah, itu nanti mengerjakannya menggunakan lembar kegiatan. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian bisa mempergunakan petunjuk, sumber belajarnya banyak, bisa di buku paket halaman 135 di bagian refleksi. Terus bisa juga untuk menjawab, kalian juga bisa mengkombinasikan misalkan objek asal
Asalnya itu dari mana, bentuk-bentuk seperti itu. Kan itu kalau kita lingkari ada bentuk layang-layang ya di keempat itu. Kemudian ada bentuk segi 8. Nah, itu kalian nanti bisa analisis. Sudah duduk dalam kelompok? Sudah ya? Sudah Bu Ita bagi minggu kemarin, kemudian urutan tempat duduknya seperti ini, sudah ya? Bu Ita pastikan lagi kelompok 2 di mana? Angkat tangan. Bu Ita bagikan LKPD, silakan ketua kelompok maju untuk mengambil LKPD. Untuk aktivitas 1 kalian mengerjakan sesuai kelompok saja, ditambah kelompok 1. Untuk nomor lain nanti dikosongi dulu ya, untuk kelompok lain dikosongi dulu. Setelah 5 menit mengerjakan aktivitas 1, kalian pilih 2 anggota kelompok untuk berkunjung ke kelompok lain. Jadi ditentukan, misalkan anggota 1 dan 2 di tempat, anggota 3 dan 4 nanti yang berkunjung. Paham ya? Berkunjungnya membawa apa? Membawa lembaran yang masih kosong. Nanti diisi sesuai dengan kelompok yang dikunjungi. Paham ya? Ayo, ada pertanyaan di sini? Aktivitas 8. Kelompok 8. Oh ya, nanti Bu Ita cek. Ada materi juga di situ untuk refleksi. Nah, ini kegiatan 1. Kegiatan 1 nanti sampean menganalisis untuk sifat dari refleksi apa. Sudah jelas yang dikerjakan? Sudah ya? Jadi per kelompok saja. Yang lainnya nanti baru kalian berkunjung ke kelompok lain untuk memenuhi sambil berdiskusi. Bagaimana kok bisa dapat seperti itu jawabannya. Untuk kegiatan 2 itu Bu Ita melingkari, ada yang berbentuk segi 8, ada yang berbentuk layang-layang. Nah, itu nanti sampai analisis dulu. Motif itu apakah ada konsep refleksi yang diterapkan? Boleh dengan menarik garis ya Nak ya. Boleh digarisi, boleh pakai mendatar, tegak, itu silakan enggak apa-apa. Dan yang terakhir itu nanti tips kalian bagaimana menyebarkan motif itu biar teman-temanmu itu tahu bahwa Kota Mojokerto punya motif batik yang khas. Sudah ya, silakan bekerja secara berkelompok. Peradaban, oke. Nanti sampean mengerjakan yang kegiatan kelompok berapa? 6 ya. Ayo sini diskusi bersama-sama. Ayo, kalau nggak aktif nanti nggak dinilai sama Bu Ita loh. 6 ya. Coba sekarang dilihat sama-sama. Ini garisnya apa? X sama dengan angka berapa di sini? 3. Angka berapa? 1. Garis X sama dengan 1. Coba ditulis dulu koordinat titik A berapa? Koordinat titik A nya 3, terus koordinat titik A aksen berarti min 1,2. Nah, apa hubungan antara titik koordinat objek dan bayangannya jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H? Berarti dilihat di sini, apakah ada koordinat titik yang tetap? 2 ya. X-nya bagaimana? Berubah apa tetap? Nah, ini masuk di hubungan. Berarti nanti X-nya berubah, Y-nya tetap. Nah, untuk yang ini sampean bisa memanfaatkan sumber belajar di sini. Halaman berapa? Dicari yang ini X sama dengan H. Nah, dibaca bukunya. Yes. Terus nanti kalau sudah kalian temukan rumusnya, baru mencoba titik yang ini ya. Coba, ini X sama dengan K. Nah ya, coba kesimpulannya. Sudah sampai kegiatan 2 ya? Sudah sampai.
2 yang tetap di tempat duduknya siapa? Angkat tangan ya. Kelompok 4 siapa yang tetap di sini? Oke, Vio sama pindahnya nanti sampai putaran ke-7 ya. Berarti sekarang putaran kedua, lanjut ke putaran ketiga. Silakan berganti dengan tertib tanpa suara, kakinya yang bergerak. Ayo pindah ke sebelahnya ya. Urut. Cepat ya, waktunya hanya 1 menit untuk diskusi dan menyelesaikan yang masih kosong. Gimana? Jika Ada yang ditanyakan, adalah langsung bertanya ke kelompoknya suatu ya. titik Kalau ada yang pada bidang ditanyakan. koordinat kartesius. Sampai berapa? Sudah terisi Bidang semua. koordinat kartesius. Saya tinggal yang ini ya. Kelompok 6, berarti nanti kelompok 6. Koordinat kartesius itu. Oke, gimana? Koordinat Kok kartesius diem-dieman gini? Dicerminkan terhadap Sudah. garis Y Sudah lengkap. sama dengan min X. Belum. Oke. Maka akan Sudah? menghasilkan bayangan A aksen. Sudah selesai diskusinya. Pindah ya. A adalah 3,2. 1, 2, 3, pindah. Orderannya sini. Pindah. Ini 3 ja. Lah kan iku A biasa iku X, Y. Apa iki? Refleksi garis Y sama dengan negatif X. A aksen sama dengan negatif Y sama negatif A tinggal dibalik aja. Tapi itunya juga ikut. Ketika X berpindah, itu maka dia akan misalnya kan ini kan bilangannya awal positif. Nah, positif ketika pindah ke depan, dialihkan ke depan, maka dia akan menjadi negatif. Ketika Y ini kan lokasinya kan berada di belakang tadi, dialihkan ke depan menjadi X. Nah, bilangan Y ini tadi dirubah menjadi negatif. Setelah itu X juga mendapat perlakuan yang sama. Karena apa? Mereka dibalik. Posisi pertukarannya dibalik, maka akan mengakibatkan tanda baca yang tanda perhitungannya pun berbeda. Perbandingan terbalik ketika berlawanan tanda. Ketika X pindah ke Y, X pindah ke Y itu berarti negatif. Ketika pokoknya misalnya balik, itu pokoknya misalnya ke titik A aksen, itu mesti negatif. Ketika dari baik. ada yang masih kurang bingung, Pindah terakhir, silakan. 1, 2, 3. Pindah terakhir. Pindah yang terakhir. Yang kelompok 2 ya. Terus. Kamu ini diem aja. Dengan bisa nggak? Bisa di sini. Ini ada. Nah, ini sama ini ya. Oh ya. Terus apa lagi? Ini sama ini. Ini sama dengan min. Gak apa-apa. Berarti sampean fokusnya di sini dulu ya. 4 iki loh, bundar-bundar ini loh ya. Nah, jadi sampean fokusnya di sini dulu. Nah, terus apa namanya? Ini ditulis refleksi terhadap sumbu, bukan sumbu ya. Berarti apa? Titik pusat ya. Titik pusat koordinat O 0,0. Bikin kasih titik O ya. Terus kalau mau pakai garis nanti tinggal ditarik garis ya, pakai garis. Kegiatan 2 menemukan apa saja? Sumbu Y. Oke, sudah digaris. Sumbu Y kan sudah ada ini nih. Ya, sumbu X juga sudah ada. Berarti ini harusnya selain sumbu X dan sumbu Y sampai cari lagi. Boleh fokusnya hanya di segi 8 ini. Misalkan ditarik garis miring, diagonal, bisa nggak Y sama dengan X? Bisa nggak Y sama dengan min X? Nah, dicoba. Bisa nggak kalau pusat koordinat di sini? Kira-kira ini sama nggak dengan ini nanti selesai nggak? Nggak gitu ya. Coba diselidiki yang nomor 3 dan 4. Si. Kegiatan 2 sudah? Sudah, coba Bu Ita lihat ya. Kegiatan 2 yang terakhir. Loh, mana kegiatan 2?
Nah, ini kegiatan 2, dicek ya apakah ada refleksi di situ. Ya. Hi, sir. What's Boleh your sampean name? menggunakan pusat koordinat boleh atau My name is ditarik Jis. garis saja fokus di gambar ini saja misalnya. Tarik garis miring, apakah bisa? How are you Tarik today? garis miring ke sana itu sumbu apa? about to come. Kan di sini tadi ada yemin X. Please, ada about to come. susul dengan X. Nah, Please, about to bisa come. enggak? Ayo, yang diisi bersama-sama. Kelompok ini sudah kegiatan 2. Belum. Dua aku nggak tahu yang 3 muka. Oh sudah, titik asal. Oke, X sama dengan H yang mana? X sama dengan H itu berarti garis tegak. Berarti sini ya. Garisnya sini. Ya, di garis saja berarti ya. Oke, kita nemu apa jadinya sumbu nih? Ini yang 3 dan 4. Selain X dan Y apa? Nah, coba dipikirkan ya bersama-sama. Busur. Nggak pecah dan K sama Bisa, tapi harus digambar di sini di sebelah mana sampai naruh ya. pakai pensil aja ya Bu. Pakai pensil aja. Boleh fokus di gambar ini saja boleh. Fokus di segi 8 ini saja juga boleh. Boleh di sini. Pokoknya Bu Ita tahu kamu menjawabnya di sebelah mana. Iya. Ya, harus komunikasi. Ya. Kegiatan 2 bagaimana? Nah, ini diselidiki ya. Apakah ada refleksi di dalam sana? Ya. Jadi misalkan ini Bu Ita narik garis kuning, berarti kan jarak ini dengan ini sama. Konsepnya refleksi tadi apa? Jaraknya kan sama tuh. Nah, kayak kalau kita di kelas 7 dulu ada simetri, apa nek ditekuk itu? Simetri lipat. Nah, cari coba ada nggak sumbu simetri lipat di sebelah situ? Selain yang tegak dan mendatar. Boleh hanya fokus di sini saja boleh, fokus di sini saja boleh, tapi ditarik garisnya ya. Yes, I like it, bro. Coba di garis, ditarik Lokal, garis. Mojokerto. Nah, terus nanti ini apa? Bagaimana cara Apa tadi? mengumpulkan Sing nomor uang? 34 wis Kalau tahu. ilmu pengetahuan itu gimana? Monggo. Sudah. Monggo. Refleksi terhadap apa satunya? Aku kan ngisi ya. Fokus ke satu jenis saja. Misalkan yang ini aja atau yang segi 8 saja. Atau yang bagian bulat-bulat ini aja gitu ya. Sudah ya, waktunya presentasi. Bu Ita awali langsung Bu Ita tunjuk aja ya dari kelompoknya Kanaya. Silakan untuk kegiatan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar 4, gambar yang elang, yang elang. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimanakah bentuk dan ukuran burung elang tersebut dengan bayangannya? Sama atau tidak? Sama, karena sifat refleksi bentuk antara objek dan bayangannya itu selalu sama. 2. Misalkan air tersebut sebagai batas antara burung elang dan bayangannya, bagaimana jarak antara burung elang ke air jika dibandingkan jarak antara bayangan burung elang ke air? Sama atau tidak? Jawaban kami sama. Karena salah satu sifat cahaya itu jarak objek ke cermin, dalam hal ini batasnya itu air, maka sama dengan jarak bayangan ke cermin. 3. Apakah burung elang dengan bayangannya saling berhadapan? Jawaban kami ya. Apakah ada yang bertanya atau memiliki pendapat yang berbeda? Silakan. Barangkali ada yang punya pertanyaan atau memberi respon tentang jawabannya kelompok 5. Silakan. Ada yang ingin memberi respon, memberi masukan atau tidak setuju? Silakan dengan jawaban dari kelompok 5. Bu Ita belikan waktu. Untuk jawabannya kita kelompok kami sudah setuju. Sudah setuju. Tapi mungkin ketika melakukan presentasi diharapkan untuk seluruh anggotanya ikut mendapatkan pembagian. Oh. Jadi tidak hanya Kanaya saja yang untuk berpresentasi, melainkan semua anggotanya juga diharapkan untuk ikut andil lah dalam presentasi ini. Oke, di sini kegiatan kelompok 4 tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan Y. Koordinat titik A adalah 3,2 dan koordinat A bayangan 2,3. Apa hubungan antar titik koordinat objek
dan bayangannya jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X? Jawabannya X sama dengan Y, karena direfleksikan atau dicerminkan. Hal tersebut kalau ditulis dalam bentuk umum, yaitu A dalam kurung X, Y, direfleksikan ke garis Y sama dengan X, yaitu A bayangan dalam kurung Y, X. Sudah ya, untuk kegiatan 1 tadi sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Kanaya. Sekarang kita berikan tepuk tangan ya kelompok yang sudah presentasi dan yang sudah menanggapi. Terima kasih. Oke, cukup. Untuk berikutnya kegiatan 2 dari kelompoknya Vio. Silakan Vio. Nanti yang menanggapi sesuai kesepakatan tadi adalah kelompoknya Almira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kegiatan 2. Refleksi terhadap sumbu X garis mendatar biru diawali dengan layang-layang yang berada di atas garis biru sebagai layang-layang asal. Layang-layang bernomor 1 dan 2 menghasilkan layang-layang bernomor 3 dan 4 secara berturut-turut. 2. Refleksi terhadap sumbu Y atau garis tegak kuning. 3. Refleksi terhadap titik koordinat 0,0. Garis Y sama dengan negatif X. Dengan ilmu refleksi yang kalian miliki dan motif batik lokal Mojokerto yang sudah kalian analisis, bagaimana upaya kalian menyebarkan pengetahuan itu di sekolah? Yaitu dengan membuat poster digital atau poster manual tentang batik Mojokerto dan juga ditempel di area sekolah. Silakan kelompoknya Almira ditanggapi. Kalau dari kelompok kami itu yang nomor 3 itu refleksi terhadap K, jadi garis mendatarnya itu sama dengan garis X. Kemudian untuk refleksi terhadap garis H itu sama dengan refleksi terhadap garis Y, jadi bentuknya tegak lurus. Oke. Gimana menurut kelompoknya Vio? Apa boleh selain kalau kalian tadi kan titiknya di 0,0 ya refleksinya ya, sama terhadap apa? Ya sama dengan min X. Nah kelompoknya Armira itu punya ide lain, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ya, dengan berfokus pada gambar yang mana? Yang layang-layang apa yang segi 8? Yang atasnya dilingkari. Atasnya dilingkari ya, berarti yang segi 8. Kemudian satunya dengan garis Y sama dengan? Y sama dengan H. Sama ya? Ya. Ya sama. Jadi apakah boleh ketika kelompoknya Almira itu hanya memandang di segi 8 yang bagian atas? Boleh ya. Kenapa? Sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok ya. Oke. Kelompok lain ada tanggapan? Sudah ya. Terima kasih atas presentasinya ya Vio ya. Kita berikan tepuk tangan. Bu Ita akan memberikan penguatan untuk kalian. Kita refleksi bersama-sama ya. Apa yang sudah dilakukan di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ini tadi yang kalian bahas di kegiatan 1 ya, ada burung elang berkaca. Nah, berkaca pada air, jadi itu juga termasuk konsep dari refleksi bahwa refleksi di situ, bayangan yang dihasilkan harus berjarak sama dengan benda asalnya ya. Terus berikutnya, apakah kalian tadi ketika membuat suatu cermin ya, baik sumbu X, sumbu Y, pernah terbersit nggak bahwa di situ juga merupakan simetri lipat yang kalau kita lipat pada sumbu cerminnya itu akan baik bayangan ataupun benda asal akan berada pada letak yang sama, betul? Ketika kita lipat, terutama di kegiatan 2 ya. Jadi sebenarnya pencerminan itu juga boleh menggunakan konsep dari simetri lipat. Nah, kemudian sifat refleksi dari LKPD 1 tadi ya. Yang pertama apa? Sifatnya, coba baca. 1 apa? Bentuk dan ukuran objek refleksi apa? Sama dengan bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan apa?
harus saling tegak lurus. Kalau kita tarik garis ke cermin itu konsepnya harus tegak lurus. Sama dengan kalian belajar di IPA waktu belajar cermin datar ya, sama harus tegak lurus. Kemudian jaraknya juga harus sama, baik objek ke cermin maupun benda ke cermin. Nah, untuk jenis-jenis refleksi tadi ada 7 ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk refleksi terhadap sumbu X, ternyata X-nya yang tetap, Y-nya berubah jadi apa? Lawan ya, atau negatif. Kemudian untuk refleksi sumbu Y, apa yang tetap? Y-nya. Kemudian penerapan refleksi pada motif batik. Coba ya, kalau kalian belajar yang di kegiatan 2 tadi, yang mempengaruhi suatu motif itu tercipta, yang pertama apa saja nak? Apa? Yang pertama, butuh warna enggak? Butuh pewarnaan enggak? Butuh. Apakah butuh bentuk baik bangun datar teratur ataupun tidak teratur? Butuh enggak? Butuh ya, butuh konsep dasar. Nah, jenis refleksi yang dipakai apa? Penggunaan jenis refleksi akan menghasilkan desain yang berbeda pula. Jadi ketika menggunakan garis yang miring, Y sama dengan X atau Y sama dengan min X dengan sumbu yang tegak, tentu hasil refleksinya, bayangannya juga akan berbeda. Coba ya Bu Ita tanya, kira-kira kalau dari kegiatan 2 tadi apa yang kalian pelajari? Ada yang bisa? Silakan, 1 anak atau 2 anak. Yang kalian pelajari apa? Silakan. Prinsip dalam hal ini apa berarti? Transformasi, ya refleksi ya. Oke. Jadi untuk membuat motif batik itu ternyata dasar-dasar di matematika itu juga dibutuhkan. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Ada lagi nak? Ya, benar. Berarti digabungkan ya, baik seni maupun matematika. Nah, coba untuk kegiatan 2, bagaimana caramu memperluas pengetahuan ini bahwa di Mojokerto itu ada motif batik lokal yang menggunakan prinsip matematika juga. Perwakilan saja dari kelompok berapa? Misalkan kelompoknya Jerix tadi bagaimana caranya menyebarluaskan untuk di sekolah kegiatan terakhir? Kan setiap karya kita di sekolah. Terus mempromosikannya ketika terdapat event gala seni di sekolah. Oh, mempromosikan di gala seni ketika ada kegiatan seni di sekolah ya. Jadi dipromosikan. Boleh nggak dipakai untuk menghias mading di situ? Misalkan di tepi-tepinya untuk ngisi mading sekolah, boleh ya. Jadi langkahnya nanti ke depannya silakan kalian mengisi mading kalian yang masih kosong itu dengan pelajaran kita hari ini, yaitu terkait motif batik, tapi sudah diaplikasikan dalam konsep refleksi. Betul. Coba, hari ini kita belajar apa? Refleksi. Bisa menentukan bayangan titik menggunakan konsep refleksi? Bisa. Dari 7 sifat tadi, 7 jenis refleksi, ada kesulitan di bagian mana? Yang sifat keberapa? Yang jenis keberapa? 1 sampai 7. Yang paling susah yang jenis keberapa? Nggak ada yang susah. Bagaimana yang X sama dengan H, Y sama dengan K tadi? Ada masalah? Tidak ada ya? Oke. Yang kedua apa? Belajar apa tadi di kegiatan 2? Menganalisis batik ya. Dan bagaimana cara apa? Betul. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Semakin bingung, semakin bisa, atau ada yang kurang jelas di bagian mana? Nah, mungkin nanti Bu Ita bisa memberikan masukan. Siapa? Karisma. Perasaan saya habis materi kali ini sih senang sih, soalnya bisa lebih banyak tahu tentang batik dan transformasi geometri. Oh ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Coba Danar. Perasaan saya sangat senang ya. Dan juga pada kali ini sangat seru. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya. Oke. Nah, sekarang Bu Ita memberikan penguatan untuk penampilan kelompok ya. Rata-rata tadi sudah bagus, sudah ada salam pembuka, ada yang dipresentasikan, hanya saja mungkin nanti pembagian saat presentasi harus merata ya, karena kalian bekerja secara
berkelompok, berkolaborasi ya. Kedepannya begitu, kemudian secara bahasa insya Allah sudah bagus, dari isi materi juga sudah sesuai. Ada pertanyaan sampai di sini nak? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, ayo berlatih. Nanti sekalian berlatih sendiri di rumah. Pertemuan berikutnya kita bahas buku paket halaman 150 pada latihan B. Kalau ada pertanyaan boleh tanya Bu Ita via WA ya. Gak apa-apa, silakan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas menentukan bayangan objek hasil rotasi. Silakan ditutup dulu, dipimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dipimpin oleh ketua kelas. Oke, terima kasih ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.